Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hasanah, NIM 1930201163, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Patah, Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh dosen Pak Apandi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang saya angkat, yaitu mengenai analisis kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran IPA siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Berkat, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Latar belakang pada proposal ini sendiri yaitu mengenai siswa kelas 5 yang ada di SD Negeri 2 Berkat. Bahwasanya siswa kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran IPA dan masih rendah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi yang dimiliki oleh guru IPA patut dipertanyakan, seperti pada aspek kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki siswa dan kemampuan guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran pada saat pembelajaran IPA siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Berkat. Adapun batasan masalah pada penelitian analisis kompetensi pedagogik guru terdiri tujuan aspek sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, mengembangkan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Aspek untuk diteliti dalam pelaksanaan pembelajaran IPA siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Berkat meliputi sebagai berikut. A. Kegiatan pembelajaran yang mendidik fokus pada perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran IPA kelas 5 pada materi bulan Ramadan yang indah tahun ajaran 2021 sampai 2022 semester ganjil. Yang B. Menguasai karakteristik peserta didik, fokus pada gaya belajar siswa meliputi gaya belajar visual, gaya belajar audio, gaya belajar kinestik dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Yang C. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Teori belajar ini fokus pada penerapan metode dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik pada pembelajaran IPA kelas 5 pada materi bulan Ramadan yang indah tahun ajaran 2021 sampai 2022 semester ganjil. Yang kedua, menguasai karakteristik peserta didik, fokus pada gaya belajar siswa yang meliputi gaya belajar visual, gaya belajar audio, gaya belajar kinestik dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Yang ketiga, yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Teori belajar ini fokus pada penerapan metode dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam menguasai karakteristik gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik pada penerapan metode pembelajaran. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai tentang kompresional seorang pendidik. Kompetensi pedagogi guru mengimplementasikan pembelajaran IPA dengan baik, itu kajian teori, pengertian kompetensi pedagogik, kemampuan yang berkenan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan proses pembelajaran yang pendidik dan dialogis. Ya, pengertian guru. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pembelajaran. Syarat-syarat guru IPA: sehat jasmani dan rohani, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidik. Indikator seorang guru, indikator kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru. Guru harus dapat melaksanakan tugas 1. Mengajar, mendidik, melatih para siswa. Pengertian kompetensi profesional. Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang dikuasai guru, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pembelajaran di sekolah. Pengertian kompetensi sosial. Kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan sebelum di sebuah lingkungan sekolah yang melibatkan guru, siswa dan beberapa komponen lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen-komponen pembelajaran. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar yang digunakan. Tujuan pembelajaran. Tercapainya perubahan perilaku pada siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan tersebut terwujud dalam bentuk perilaku atau penampilan sebagai gambar hasil pembelajaran. Metode penelitian. Metode yang saya ambil yaitu jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dideskripsikan kualitatif. Adapun sumber data yang saya ambil yaitu sumber data primer. Data yang diambil berupa data hasil wawancara dengan kepala sekolah guru IPA kelas 5 dan siswa kelas 5 di SD 2 Berkat. Sumber data sekunder, jenis data yang berupa berskala rekaman, foto, dan jejak yang dapat mendeskripsikan tentang kompetensi pedagogi guru pada aspek penguasaan karakteristik peserta didik. Metode pembelajaran siswa kelas 5 SD Negeri 2 Berkat. Hasil penelitian yaitu: yang pertama, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 yang telah diterapkan di SD Negeri 2 Berkat. Seperti di kegiatan awal, guru sudah mampu menyiapkan mental siswa agar siswa masuk persoal yang akan dipelajari. Kegiatan inti guru cukup mampu dan menerapkan 5M selama proses mengasosiasi dan mengomunikasikan. Kegiatan penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran tentang materi yang telah dipelajari dan guru memberi siswa pekerjaan rumah sebagai penilaian pengetahuan siswa. Melaksanakan rancangan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru IPA kelas 5 di SD Negeri 2 Berkat pada materi bulan Ramadan yang indah sudah cukup baik. Guru
IPA telah menyampaikan materi secara teratur berdasarkan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga sangat aktif, sudah memenuhi kriteria kurikulum 2013. Seperti guru IPA tidak hanya diam duduk saja. Akan tetapi, guru IPA sangat aktif dalam menguasai kelas dan mengecek kegiatan para siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, karakteristik gaya belajar peserta didik. Yang pertama, gaya belajar visual. Karakteristik umum gaya belajar visual adalah siswa lebih suka membaca daripada dibaca dan lebih pandai mengingat daripada yang dilihat. Gaya belajar auditor. Adapun karakteristik gaya belajar siswa yang auditor yaitu siswa lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Siswa lebih suka mendengar atau dibacakan daripada membaca. Gaya belajar karakteristik. Gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini mengakses segala jenis gerak dan emosi, gerakan, kondisi, irama, tanggapan emosional. Guru IPA juga sudah memiliki kemampuan yang baik dalam memahami karakteristik gaya belajar siswa yang tidak sama. Karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajar siswa senang membaca, menulis, dan ada juga siswa yang senang mendengarkan. Namun, kebanyakan siswa menyukai gaya belajar auditor dan gaya belajar visual. Ketiga, penerapan metode pada pelaksanaan pembelajaran IPA. Metode yang diambil yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah mudah diterima karena isinya mudah dipahami serta mampu menstimulasi pendengar murid untuk mengikuti dan melakukan dari isi ceramah yang disampaikan. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara yang menyajikan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab tentang bahan pembelajaran, terutama dari guru kepada anak didik. Sedangkan yang ketiga, metode penguasaan. Metode pemberian tugas merupakan metode yang mengharuskan para siswa membuat satu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pembelajar. Adapun pembahasan yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang mendidik di atas ialah kemampuan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik dan melakukan penilaian pembelajaran. Setiap pendidik pada suatu pendidikan kewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. RPP merupakan draft yang berisi rencana pembelajaran minimal untuk satu kali proses pembelajaran. Semua komponen yang ada di dalam RPP ditunjukkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 didasarkan pada saintifik yang diorganisasikan menjadi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Karakteristik siswa dalam penelitian ini adalah gaya belajar yang meliputi visual, auditori, dan kinestik. Pengetahuan guru tentang gaya belajar mampu membantu para guru sendiri untuk menciptakan lingkungan belajar yang meliputi indrawi, yang melayani sebaik mungkin kebutuhan individu setiap siswa. Perlu juga mengetahui perlakuan apa yang mereka butuhkan, dengan memanfaatkan konsep keragaman dan menerima gaya belajar yang berbeda. Para guru menjadi lebih efektif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pada guru yang dapat memahami gaya belajar siswa yang berbeda, maka guru tersebut akan sukses di masa yang akan mendatang. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang
tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dan tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh guru. Keberhasilan dari implementasi strategi pembelajaran sangat bergantung pada guru menggunakan metode pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu kompetensi pedagogi guru dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik dan sudah dengan kurikulum 2013. Kompetensi pedagogi guru dalam menguasai karakteristik gaya belajar peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran IPA siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Berkat, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Guru sudah memiliki kemampuan yang amat baik dalam memahami karakteristik gaya belajar siswa yang berbeda, mulai dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Kompetensi pedagogi guru dalam penerapan metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Terbukti bahwa guru mampu dan sudah sangat baik menerapkan metode-metode tersebut pada pembelajaran IPA mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saran saya untuk sekolahan yaitu untuk menyediakan media yang lebih canggih lagi agar siswa dapat belajar dengan aktif dan memudahkan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan kreatif. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan karya ilmiah ini sebagai referensi yang relevan dan dapat mengembangkan penelitian pada kompetensi pedagogi guru, khususnya karakteristik gaya belajar peserta didik dalam menerapkan metode pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.